Kelas ini berapa orang ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang Habib? Kelas teman-temannya semuanya? Kurang tahu kalau jumlah untuk seluruhnya. Oh iya, ditunggu ya, ditunggu 5 menit lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran siang ini ya, Ibu mumpung masih baru kemarin Syawal ya, hari Sabtu Syawalnya berakhir, tapi nggak ada salahnya Ibu minta maaf lahir dan batin ya kepada Anda semua, rekan-rekan mahasiswa untuk kekurangan dan kesalahan yang pernah Ibu lakukan ya. Dan kemarin Alhamdulillah kita sudah melakukan UTS, pekan ini masuk ke pekan 8 dan kita sudah masuk ke materi-materi sesudah UTS ya. Nah, secara umum sih materi kemarin sudah selesai disampaikan ya, secara garis besar gitu kan. Nah, tinggal sekarang kemarin Anda sudah mulai masuk ke latihan soal, nanti Ibu akan berikan lagi latihan soal itu di pertemuan ke-12 ya, ke-12. Karena memang kemarin sudah 3/4-nya lah soal-soal yang biasa dipakai diujikan, nanti juga akan diberikan latihan soal-soal lagi untuk persiapan Anda nanti menghadapi sertifikasi ya. Dan sekarang agendanya kita lebih ngulik aplikasi ya. Jadi dalam kegiatan pengelolaan proyek mungkin sebagian besar dari Anda juga sudah mengenal ada aplikasi yang digunakan yaitu software manajemen ya. Nah, kalau yang dibawa oleh Microsoft dan sering digunakan itu namanya Microsoft Project. Nah, sekarang kita mau explore aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, ini sebentar Ibu cek dulu ya, sambil Ibu absen dulu ya. Ada berapa orang kelas ini sebentar. Sambil absen ya. Jadi kemarin berhasil ikut ujian nggak? Soalnya kelas sebelumnya ada yang gagal ikut ujian. Terus gagal juga ikut apa namanya? Ikut susulan, katanya nggak bisa ikut susulan gitu. Kelas ini sudah semua ikut ini UTS? Saya belum, Bu. Kalau saya sendiri aman, Bu. Oh, belum. Berapa orang yang belum? Saya 1. Sendirian. Udah mencoba menghubungi Akmik nggak? Sudah, jawabannya nanti dijadwalkan kembali. Kita begitu sudah menyelesaikan pembahasan katanya. Oh iya. Soalnya yang tadi yang kelas sebelumnya itu udah nanya ke akademik malah diserahkan ke Ibu gitu. Kalau saya mah begitu jawabannya bukan. Kenapa? Dijadwalkan kembali nanti. Iya. Oktama gimana Oktama? Bu, mohon izin bertanya. Tapi saya tuh lupa ngisi Google Form-nya. Gimana ya Bu ya? Apakah masih dikatakan ikut atau belum ya Bu? Oh iya, diisi aja tuh. Ingat nggak? Atau Oktama simpan skornya nggak? Nyimpan, tapi saya udah up di ini sih Bu, di e-learning-nya. Oh ada dengan skornya udah. Tapi saya lupa ini apa namanya? Nginput di Google Form yang ada transkrip soalnya. Gimana? Sebetulnya kalau yang di Google Form itu untuk mereka yang nggak keburu waktu, karena kan waktunya dibatas ya. Ya. Di e-learning. Nah, kalau Oktama di e-learning sudah ngupload dengan skornya berarti udah cukup di e-learning. Oh, udah cukup ya. Iya, udah cukup. Berarti saya masih dikatakan ikut ya Bu ya. Nanti paling Ibu nyisir juga ya sebelum UAS ya. Barangkali ada yang gagal upload atau gimana gitu. Nah, untuk yang belum ujian memang betul akan ada ujian susulannya, nanti ditunggu aja jadwalnya dari akademik ya. Terima kasih Ibu Sri. Nah, sekarang kita explore aplikasi ya. Ada nggak di antara Anda yang sudah pernah nyoba aplikasi? Kan udah pada kerja nih ya, barangkali di tempat kerjanya sudah pernah menggunakan aplikasi manajemen project ya, entah itu dari Microsoft atau Mali.com atau dari yang lainnya, ada yang pernah mencoba?
Aldi dan yang lainnya siapa yang udah pernah mencoba? Saya pernah Monday.com Bu, cuma nggak lama sih, sebentar tuh project. Itu untuk project apa? Perpindahan ini Bu, aplikasi third party gitu, penggunaan third party di kantor. Tapi saya nggak terlalu explore. Ya explore di situ karena saya cuma support di bagian itunya sih. Tapi kalau di kantor sempat lihat pakai Monday.com. Monday.com berarti Aldi bukan yang settingkan itunya ya, timeline-nya ya? Bukan, tapi pernah lihat gitu tampilannya. Tapi pernah terlibat dan melakukan pelaporan di situ ya? Sedikit ya. Sedikit ya. Dari pengalaman itu meskipun sedikit tuh apa yang bisa dirasakan tuh? Semuanya terorganisir dalam satu tampilan. Jadi di situ tuh ya ada ya tampilan-tampilan kayak timelinenya, deadline-nya kapan, list yang paling akan dikerjakan tuh yang mana, prioritasnya yang mana dulu, seperti itu sih Bu. Ya, jadi yang namanya manajemen project berarti kan itu intinya kita itu mengatur beberapa pekerjaan ya, beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh tim kan ya. Nah, kelebihannya itu tadi seperti Aldi sampaikan, untuk personal dia bisa jelaskan setelah ini mengerjakan apa untuk dirinya pribadi ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rekan-rekannya, dia juga bisa lihat kan ya. Secara keseluruhan proyek itu bisa lihat nggak Aldi? Bisa Bu, kayak pekerjaan-pekerjaan dari yang temennya satu itu juga bisa lihat. Ya, jadi kita ini saling tahu lah ibaratnya ya. Betul Bu, adolesnya juga kan kapan selesainya. Karena ditampilkannya itu secara visual kan gitu ya. Betul Bu. Secara visual. Kemudian yang kedua, semua pihak yang terlibat di proyek itu biasanya punya akun ya untuk mengakses. Sehingga si PM-nya nih, kira-kira PM-nya tuh manajemen proyeknya itu atau proyek manajemennya itu dengan anggota tim yang terintegrasi seperti itu. Kemudian mereka bisa update pekerjaan yang sedang dilakukan apa, dan masing-masing juga sudah paham next levelnya itu mau mengerjakan apa gitu ya. Proses berikutnya itu apa yang akan dikerjakan, itu keuntungannya untuk PM-nya apa ya kira-kira ya? Royhan, ada nggak? Biar nggak Aldi aja nih, Aldi dicecar terus. Udah kegambar tuh ya, secara visual tuh masing-masing bisa melihat tuh dalam bentuk bagan gitu kan ya, pekerjaannya udah sampai mana, terus yang next pekerjaan berikutnya apa, masing-masing tim juga kelihatan. Nah khususnya itu untuk user ya, untuk pengguna atau pekerjanya. Nah kalau untuk si PM-nya itu keuntungannya apa Royhan? Benefitnya tuh pakai aplikasi project management itu? Ya misalkan dapat info yang pas gitu Bu, terkait dapat project tersebut gitu. Ya, jadi si PM itu bisa dapat info yang pas gitu ya, dengan melihat progres project itu, istilahnya infonya itu valid ya, gitu kan? Karena by data dia melihatnya gitu. Nah, Reza, itu informasi apa ya yang bisa ditampilkan? Menurut Reza tuh dari aplikasi project management kan kita tahu tuh project management itu kan mengelola sumber daya ya untuk bisa mencapai tujuan bersama atau goals tadi kan. Sumber dayanya itu ada manusia ya, ada sumber daya manusianya, ada juga dari sisi waktunya, kemudian dari sisi biayanya. Nah, dari aplikasi itu yang bisa dipelajari oleh PM, oleh project management, itu apa tuh? Tadi kan katanya bisa melihat tuh dengan benar, dengan pasti, apa saja kira-kira komponen yang bisa dibaca di aplikasi seperti itu, project management itu. Rezanya ada nggak? Bisa lagi nggak di tempat?
Atau yang lain selain Reza yang mau mencoba menjawab? Tinggal dikembalikan lagi aja. Tujuan manajemen project itu kan mengelola 3 hal diantaranya ya. Waktu, gitu kan. Kemudian juga biaya, gitu ya. Kemudian juga orangnya, gitu ya. Yang paling utama itu 3. Nah, itu yang bisa dipelajari dari aplikasi itu tadi yang kita bahas sekarang aplikasi monday.com ya. Dan banyak aplikasi project management itu harus bisa melaporkan apa tuh, CPM-nya harus bisa tahu apa Noval dari aplikasi itu. Sehingga kita bisa paham nih aplikasinya useful gitu ya, memang cocok si aplikasinya untuk manajemen project gitu. Noval ada nggak coba on cam semua kayak bicara sendiri dipanggilnya begitu. Ya, maaf Bu, sambil nyetir saya. Kemana tuh kan kasih Sila? Ke Bandung. Nyetir. Lagi ada pekerjaan Bu. Kedengar nggak pertanyaannya? Bisa diulang ya. Bu. Maaf. Kan kita itu menggunakan sekarang itu kita akan menganalisis perangkat cloud atau perangkat lunak ya, atau aplikasi untuk pengelolaan project. Nah, pengelolaan project atau project management itu kan yang kita tahu itu kan mengolah 3 hal ya, mengolah sumber daya manusia, mengolah waktu kan, mengolah juga biayanya. Berarti si aplikasi itu harus bisa menampilkan laporan apa tuh kepada penggunanya? Pengguna atau adminnya Bu? Pengguna gimana? Ya, pengguna atau PM-nya gitu ya. Dia bisa dapat informasi apa tuh? Dari aplikasi itu. Datanya gitu Bu, data mentahannya. Data atau apapun juga. Noval nih disuruh sama Ibu. Noval, guna cari software manajemen gitu kan. Ya. Nah, terus kemudian gunakan software itu. Informasi apa yang bisa software Noval dapatkan itu dari aplikasi tersebut, dari software manajemen tersebut. Project manajemen. Dapat data kali Bu. Datanya data apa aja tadi? Iya, datanya data. Softwarenya software apa Bu ini? Dia lagi nyetir sih agak kebagi Bu kefokusannya. Bisa cilaka udah sama Ali aja Ali lagi Ya Bu, maaf Bu. Ya. Diulang Bu. Apa nanti nabrak. Boleh diulang, mohon maaf Bu. Ya, kan kita menggunakan perangkat lunak software manajemen ya. Ya. Jadi kan dari sisi pengguna bisa tahu tuh dia pekerjaan dia sudah berapa persen, sudah sampai mana gitu ya. Pekerjaan berikutnya apa yang harus dilakukan. Kemudian pengguna juga bisa saling melihat tim kan. Ya, betul. Nah, sekarang dari sisi PM, project management atau manajernya itu bisa melihat apa sih, bisa mendapatkan apa sih dari perangkat lunak itu? Mendapatkan insight bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada maksudnya tuh karyawan-karyawan itu sudah dikerjakan, prosesnya sudah berapa persen, lalu bisa improve kalau misalkan ada kendala aja. Jadi jangan sampai kalau misalkan ini kenapa tidak dikerjakan, itu harus ada catatan atau laporan kepada PM-nya sendiri agar PM-nya itu bisa membantu karyawan tersebut untuk memperbaiki atau membantu mengerjakan tugas tersebut. Ya, betul ya. Jadi dari sisi PM-nya dia bisa dapat insight. Jadi dia bisa tahu nih, dari sisi waktu. Kita kan kemarin ada istilah tuh. Ada istilah early start, early finish ya. Late start, late finish gitu kan. Nah, itu berarti kalau aplikasinya bagus, bisa kan dia menampilkan itu ya. Oh, ini pekerjaan ini ternyata selesainya lebih cepat. Kalau selesai lebih cepat itu berarti dia early finish kan. Nah, kalau ada early finish berarti yang berikutnya bisa digeser dong. Bisa lebih cepat dimulainya early start kalau SDM-nya memungkinkan.
Di sisi lain juga dia bisa melihat, oh ini ada late finish, wah ini delay nih, berarti pekerjaan berikutnya mana nih yang memang akhirnya kegeser akan jadi late finish gitu kan. Dan dia harus memastikan apakah ini sudah melewati enggak yang namanya jalur terpanjang ya. Jalur terpanjang apa Habib yang kemarin kita sering-sering sebut tuh? Jalur terpanjang atau jalur kritis apa? Jalur kritis kan ya? Apa jalur kritis itu bahasa Inggrisnya Habib masih? Ya Bu. Nah, masih ingat nggak jalur? Kritikal apa Bu? Lupa lagi saya Bu. Critical path. Jadi jangan sampai tuh si project itu lewat dari critical path gitu ya. Kalau ibu nih contohnya nih karena ibu mah kerjaannya di buku ya udah buku ya. Nih sekarang itu lagi mengerjakan pembuatan buku untuk cerita anak. Bukunya itu bergambar ilustrator, ada ilustratornya atau pickbook. Nah, ada 2 termin pengerjaannya, termin 1, termin 2. Dari pengerjaan termin 1 yang sudah beres ya, tadi si PM itu pasti dapat insight. Insight-nya misalnya, wah ternyata nih ilustrator ini di pekerjaan pertama ini dia ternyata bekerjanya bisa lebih cepat asal bahan baku naskahnya sudah beres. Tetapi yang jadi masalah ternyata nih nanti di layout-nya. Kenapa? Karena misalnya setelah dicek bukunya banyak, tim layout-nya misalnya cuma 2. Sehingga dia harus bisa memperkirakan tadi apakah akan ada delay gitu kan ya. Apakah misalnya bagian mana yang bisa dipercepat sehingga tadi harapannya dari user bukunya ini ingin launching di bulan Juni. Berarti dia harus tarik mundur ke belakang kan. Sebelum Juni itu deadline-nya itu tanggal berapa Mei gitu kan, baru pekerjaan-pekerjaannya diturunkan. Nah itu akan lebih cepat dan ibu juga sudah mulai menggunakan ya di kecil-kecilan lah gitu di penerbitan ibu dengan menggunakan aplikasi seperti ini dan memang lumayan membantu untuk melakukan tracing ya, tracing di bagian-bagian mana saja tadi yang memang sifatnya itu ada titik-titik apa tuh yang nggak boleh digeser tuh kemarin istilahnya. Yang dia itu nggak bisa digeser dan 0. Nilai floatnya 0 ya. Dia nggak boleh digeser-geser lagi. Launching nggak boleh digeser tanggalnya. Open PO berarti mulainya udah nggak bisa digeser-geser lagi. Fix di tanggal segitu itu apa tuh titik-titik apa namanya? Titik-titik kritis ya. Nah titik-titik kritis. Nah sekarang nih ada 16 orang ya. Kita bikin ke dalam 4 kelompok ya, nanti masuk ke breakout room. Nah 4 kelompok itu nanti ibu sambil ngabsen ya, nanti yang sini masuk ke kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Nanti kita akan menganalisis di masing-masing grup itu akan melakukan diskusi nih. Kita ada tugas dari ibu hari ini menganalisis manajemen project, tapi kita masih boleh pakai AI ya, ChatGPT nanya-nanya, boleh browsing-browsing juga sebelum kita menggunakan langsung ya kelemahan dan kelebihan dari aplikasi yang kita pilih. Nah dari situ nanti kita cobakan untuk diujikan minggu depan gitu ya. Nah intinya sih sebetulnya harapannya dari mata kuliah ini Anda bukan sekedar mendapatkan teori saja ya, sertifikasi saja, tapi betul-betul nih sebagai Gen Z gitu ya. Termasuknya Gen Z kan itu bisa bisa memanfaatkan itu kan untuk efisiensi project gitu ya. Ya bisa difahami ya hari ini agendanya ya. Coba sebentar ibu absen dulu ya. Nanti ini ada 4 breakout room, ibu buka dulu, ibu kirim linknya ke grup. Nah dari situ ke chat di sini. Sambil ibu absen nanti ibu sebutkan nih berarti nomor 1 nanti 4 orang ya karena belum tentu semuanya hadir, benar nggak? Ini nggak semuanya hadir nih. Ya ibu kirimkan dulu ininya ya, link itunya ya, link breakout room-nya bentar ya. Betul, Bu. Kelihatan kan itu ya? Nah, ibu absen dulu 4 orang ya, sebentar. Sambil di absen ini. Sebentar. Ini kelihatan nggak ini layarnya? Belum bisa ya, maaf.
Taruh. Share screen dulu. Kelihatan ya? Kelihatan ke layarnya? Lihat Bu. Aldi ada ya? Terlihat Bu. Hadir Bu. Aldi ada ya? Aldi kelompok 1 ya? Bu. Masuk ke kelompok 1 ya? Angga ada? Angga tidak ada. Anggita? Nggak ada. Denny? Hadir Bu. Hadir. Denny kelompok 1 ya? Eka? Jam-jam ada ya? Siap. Jam-jam kelompok 1 ya, Jam? Muhammad Habib ada? Hadir Bu. Berarti Muhammad Habib kelompok 1 ya. Terus Royhan ada? Ada Bu. Royhan ada ya? Royhan kelompok 2. Noval ada ya? Hadir Bu. Noval kelompok 2. Oktama ada ya tadi ya? Oktama kelompok 2. Prabu ada? Hadir Bu. Prabu berarti kelompok 2. Prabu kelompok 2. Ya diklik aja itu ya linknya ya. Nanti Ibu accept ya. Prabu kelompok 2. Ready ada? Hadir Bu. Ready kelompok 3. Ray Vero? Ray Vero nggak ada. Restu? Hadir Bu. Kelompok 3. Reza ada kelompok 3. Ada Bu. Terus Rianti ada? Rianti kelompok Rianti nggak ada ya. Terus Rizky ada Rizky? Ada Bu, hadir. Rizky kelompok 4. Sirga ada? Hadir Bu. Sirga kelompok 4. Zakaria ada? Zakaria kelompok 4 ya. Silakan masuk nanti Ibu proof ya. Diklik aja itu linknya.
Baik. Ngobrol nggak apa-apa ya dengan temannya di room, nggak apa-apa, ngobrol aja biasa. Bagi-bagi tugas gitu kan. Nanti dipresentasikan ya hasil itunya, hasil browsing-browsingnya ya. Aku bisa kirim lagi linknya. Oh, link itu, link room? Iya, link kelompok. Oh, link kelompok. Yang tadi ya, link RTO ya. Iya. Iya, saya kan ini lagi. Oh, ini nih. Keluar masuk. Makasih. Kelihatan ya? Ya, siap. Makasih, Bu. Ibu maaf boleh minta linknya lagi? Saya udah masuk ke link yang kelompok 3. Oh, kelompok 3 sebentar, buka kelompok 3 ya, bentar. Maaf Bu, saya masuk kelompok 4 belum di ACC ya Bu ya, pakai beda akun soalnya. Ya, kelompok 2 orang yang gabung ini. Akan dimulai ya kelompok 2 ya. Maaf Bu. Ya. Gimana? Mau bertanya apa, Royhan? Tidak, Bu. Royhan suaranya kedengeran ya sama Ibu ya, bentar. Bukan saya, Bu, tadi. Bentar. Kelompok 3.
Ini masih sendiri, Reza? Reza Agusin masih sendiri? Oh, suara Reza kenapa kedengaran sama ibu ya? Bentar, nggak kedengaran Reza. Bentar. Ada yang belum masuk grup kecil? Oh ini, Bu bertanya, oh Oktama sekarang udah masuk ya Oktama ya? Dikirim lagi di kelompok Yang saya belum masuk Bu di kelompok 4 Bu. Kelompok 4, oh iya bentar. Maaf ya, baru join ya kelompok 4 ya. Ya silakan mau jadi. Ya Bu, ini pakai Bodada akun saya. Oh siap. Rizky, tapi Rizky suaranya nggak kedengeran ya. Di sini sedang bicara ya. Kalau Sirga tadi coba bicara Sirga. Oh Sirga juga jadi nggak kedengeran. Bentar. Ada trouble bentar. Halo? Suara Ibu kedengeran? Halo, suara Ibu terdengar nggak di sini? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Siap. Sudah mulai bagi-bagi tugas nih kelompok 1? Oh ya, siap. Semuanya sudah masuk room ya? Breakout room sudah masuk breakout room. Sesuatunya ada langsung Misi, Bu.
Halo, ini sudah mulai kerja ini? Tes. Ya, siap. Bu Sri, mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Bu, tadi kan kebetulan beberapa suara nggak terdengar yang Ibu jelaskan, mati. Dan itu kita menjelaskan project, maksudnya menjelaskan 2 materi itu ya Bu ya? Atau gimana? Jadi 2 aplikasi, kan masing-masing kelompok ada kebagian 2 aplikasi ya? Ya. Nah, 2 aplikasi itu dianalisa ya fitur-fiturnya ya. Kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing aplikasi ya. Baik. Terus setelahnya presentasinya sekarang atau gimana? Sekarang ya, sekarang. Di room tersebut? Iya, di room. Oke, Bu. Ya, nanti Ibu keliling ya. Ya. Sampai kita kuliah sampai jam berapa sih? 11.45 ya kalau nggak salah ya? Iya Bu, 11.45. Sampai jam berapa? Jam-jam? Iya, 11.45 Bu. Oke ya, silakan dikerjakan dulu ya masing-masing grup ya. Kelompok 2 ada 3 orang ya? Iya, baru 3 orang. Suara Ibu kedengarannya Prabu. Nah ini Prabu bicara malah suaranya kedengaran sama Ibu. Coba diketik-ketik. Dibagi-bagi tugas aja ya. Iya, detail tugasnya gimana Bu? Sambil Ibu ini perbaiki nih soundnya kenapa nggak muncul. Iya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ini kan kita diskusiin tentang aplikasi itu ya. Iya. Tapi belum ya detailnya belum tahu gimana tugasnya. Berarti ini ngebahas tentang kekurangan, kelebihan, terus analisis itu kekurangannya apa, kegunaannya apa, terus kegunaannya aplikasi itu apa, kekurangan sama kelebihan kan ya tadi yang Ibu jelasin ya. Iya benar. Ini saya paling membaca yang master test. Yang apa satu lagi yang ganti project, ada yang bisa jelasin nggak? Apa tadi apa? Ganti project ya, ada yang bisa jelasin nggak itu? Gen project.
Gen project. Kalau supaya nggak nyedot kuota, nanti kita bergabung lagi di 11:45 ya. Anda ada play lagi jam berapa? Tadi kan Ibu telat masuknya. Biasanya 15 menit setelah mata pelajaran ini ada play lagi. Oh, baik. Masuk lagi 11:30 ya. Sekarang boleh live ya, soalnya nyedot kuota ya. Boleh live ya. Masuk ke main room aja nanti. Bagi tugasnya gimana nih, Kak? Gimana, Kang? Ini bagi tugasnya gimana kita diskusinya? Cari materi dulu aja weh. Sekarang mah cari materi tentang dua aplikasi itu yang bisa cari kumanya saya bingung dadakan. Ya ini saya jadi di dan cek ya bagian kan project. Silakan lanjutnya diskusinya di WA aja ya. Oh, di WA. Masih di WA ya. Oh, siap. Coba. Saya nggak nyedot kuota juga ya, kasihannya nanti 11:30 kumpul lagi ya. Oh, siap, Bu. Bikin WA grup aja weh. Ya, bikin WA grup ya. Halo, Umar. Hah? Umar? Oh, jam 2. Mas kan ini jam 2. Jam 2-nya. Jam 2. Terus sinaku SK-keun di diusikeun SK teh. Aya ieu mah rakyat lah. Mesin skena arek turunkeun. Ya Tuhan. Dewek mata anu bikin aya bikin nama itu bikin nama 50. Wah, Oh, yang kebet sekolah. Eta mah yang halus natan yang orang nulis mah di cekalan dewek nah tahun beda setahun nama. Mas kayak di Yang bisa dulu kepe tadi aja. kewe tadi. Siap. Ya. Atur baik ku siap.
Dan Ya, bagaimana barusan sudah mencoba mencari informasi, browsing? Sudah, Bu. Sudah, kelompok berapa, Riza? Saya kelompok 4, Bu. Kelompok 4 sudah dua-duanya aplikasinya, Res? Saya sih udah coba dua-duanya, Bu. Cuman masih dipelajari ya. Boleh. Kelompok 4 berarti sudah, nanti dilengkapi ya. Kelompok 3 gimana 3 kabarnya? Kelompok 3 sudah mulai browsing, kelompok 3? Nggak ada kelompok 3, kelompok 2? Ada, Bu. Gimana? Iya, Sudah mulai? Browsing, Bu, sudah mulai browsing. Lagi nyari-nyari, Bu. Oh, baik ya. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1? Kelompok 1 juga sudah, Bu. Kecil, suaranya jam? Sudah, Bu. Nah, ini nanti kalau untuk pekan depan, ini Anda dicoba ya aplikasinya ya. Kalau hari ini baru sebatas browsing fiturnya, nah pekan depan itu dicoba-coba aja tampilannya, tapi belum masuk ke project ya. Baru nanti pekan berikutnya kita masuk ke project ya. Bisa difahami ya? Baik, Bu. Jadi diinstal aplikasinya, dicoba fitur-fiturnya gitu ya. Nanti baru kita masuk ke pekan depannya, baru kita pilih nih dari 2 aplikasi ini kita mau pakai yang mana gitu ya. Kan masing-masing kelompok menganalisis itu 2 aplikasi ya. Ya, Bu. Bu, kalau buat nyobanya berarti pakai yang gratis ya, Bu, akunnya, Ibu? Ya, yang gratis ya. Kita pakai yang gratis ya. Siap, Bu. Ya, ada yang ditanyakan nggak yang lainnya? Jam-jam dan yang lainnya? Masih ada waktu 10 menitan lagi. Ada yang mau coba presentasi nggak yang sudah barusan dicoba dikerjakan? Boleh, Bu. Ya, silakan Reza, silakan.
Baik, selamat siang Bu. Untuk pertama mungkin ya dari yang ini Bu, yang Orange Scrum ya Bu. Kalau dari Orange Scrum tuh, kalau saya lihat sih kalau untuk project manajemennya buat suatu perusahaan sih udah cukup lengkap ya Bu ya. Cuman memang dari sisi apa namanya tuh harga aja sih lumayan ya. Memang dari penawaran fiturnya cukup banyak ya Bu ya. Di sini juga template sudah ada, project template yang bisa kita pilih. Kalau saya lihat itu dari mulai yang dari simple, ada Kanban, bahkan sampai ke forecasting buat procurement ya, buat procurement maaf. Terus ada konten manajemen juga, data tracking juga, ini untuk mempermudah kita memonitoring proyek-proyek yang kita kerjakan. Kemudian ada juga sistem rekrutmen di sini udah ada juga. Cuman ya tadi memang kekurangannya ini memang dari sisi yang mungkin terlalu kompleks ya. Terus segala proyek itu harus terdefinisi gitu. Dan juga kalau saya lihat ini ada fitur baru, kalau yang sekarang itu ada bug tracking ya. Cuma saya masih harus pelajari ini fungsinya untuk apa sih Bu, bug tracking ini. Kemudian kalau untuk FreeCam itu sih terlalu simpel ya, kalau buat proyek itu seperti apa, task list atau to-do list saja mungkin. Namun saya juga masih mendalami sih Bu untuk ke dalamnya itu seperti apa lagi. Cuman di sini enaknya ada apa free ya. Saya misalnya bikin to-do list, milestone, untuk wall time dan lain-lain itu masih free. Cuman untuk file sharing memang kalau untuk free itu terbatas ya untuk apa penyimpanannya ya, seperti itu sih Bu. Mungkin ulasan dari saya baru segitu sih Bu yang saya sedikit pahami. Cukup membantu ya secara garis besar. Jadi nanti dipilih aja kalau gitu satu yang free yang bisa diekspor ya. Karena yang satunya lagi yang berbayar itu sama sekali nggak bisa diekspor ya Reza. Iya Bu, agak kesulitan sih Bu. Walaupun beberapa mungkin bisa dicoba, cuman agak rumit ya di dalamnya fitur-fiturnya. Oh iya. Berarti jadi banyak isian. Satu aja berarti yang diekspor ya. Ekspor fitur dulu ya. Iya Bu. Kelompok berapa? Kelompok 4 Bu. Kelompok 4. Reza bareng sama yang lainnya tadi ngerjainnya apa sendiri? Kebetulan saya sendiri Bu, karena memang agak rumit ini Bu, pakai HP sama laptop. Oh iya, siap. Ya silakan yang lainnya. Terima kasih Reza ya. Yang lainnya silakan yang mau share. Sama-sama Bu. Habib, Jam-Jam, ready, Prabu, siapa yang saya Bu. Ya Ali, silakan Ali. Ya, kalau tadi saya ada, lupa lagi saya tuh bentar ya Bu. Tadi tuh kelompok 1 tuh ada Taiga.io, itu dibagi oleh Jam-Jam sama Denny. Kalau saya tuh ambil yang Joho Project. Nah, sekilas saya beberapa kali lihat fitur-fiturnya dan lihat visualisasi sebelum masuk ke aplikasinya. Aplikasi Joho ini kayak interface-nya aja sudah memukau sih Bu. Dari semua fitur-fiturnya tuh kayak dibagi sama dia tuh, ada manajemen tugas, terus ada manajemen waktunya juga, ada kolaborasi timnya, ada bagan dan laporan, dan bisa terintegrasi juga dengan aplikasi pihak lain kayak Slack, Discord, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih Joho ini salah satu aplikasi project management yang mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk kita atau mungkin yang sudah bekerja. Tapi dari segi harganya mungkin ini agak lumayan agak mahal. Ya. Ada yang free ya, Aldi? Nggak ada, betul. Dia nggak ngasih fitur free. Betul, kalau misalkan mau berbayar itu harus request demo gitu, cuma agak rempong juga sih Bu kayak gitu. Berarti kita nggak bisa nyoba-nyoba ekspor untuk free ya, Zoho ini? Ya betul Bu. Bisa ya? Kalau dari Taiga, Taiga kalau nggak salah, ya Taiga.io dari Denny atau Jamsa mungkin saya kurang tahu. Jadi saya tadi risetnya untuk yang Joho Project sih. Iya. Kalau dari user interface, user experience itu tampilannya udah enak lah Bu, kita lihat. Iya. Berarti nanti dilihat aja yang bisa diekspor yang mana ya, untuk kita lihat fiturnya ya. Sama siapa tadi Aldi berduanya teh? Ada Denny Subianto sama Jam-Jam Malik, dan satu lagi ada Habib Abdillah Bu. Oh, Jam-Jam sama Habib ekspor yang mana?
Yang Taiga Bu, cuma belum yang Taiga Bu. Yang Taiga. Jam-jam suaranya kurang jelas jam-jam. Maaf Bu, susah Bu, nggak tahu ini kenapa jadi kecil mulu. Jadi jam-jamnya perlu teriak. Iya Bu. Ya gimana jam? Gimana Bu? Tadi sudah dapat apa aja yang dieksplor aplikasinya? Tadi baru sekedar materi doang sih Bu, cuma nyari-nyari kelebihan, fitur, sama kekurangannya. Kalau buat lihat ke webnya belum sih Bu. Belum ya. Kelebihannya gimana katanya Jam? Kalau dari kelebihannya sih itu yang pasti open source. Itu. Open source, free access, kemudian self-hosted, jadi data tuh mudah dikelola, kemudian penamaannya sesuai dengan kaidah Scrum, kemudian fleksibel dan memiliki tampilan yang sederhana Bu, seperti itu Bu. Ya. Berarti itu bisa itu ya, bisa diekspor ya? Ya Bu, sepertinya bisa Bu ya. Ya, siap ya. Berarti kan yang diekspor itu ya. Silakan satu kelompok lagi sebelum habis waktunya. Nah, jadi minggu depan yang rapi ya, bikin slide PowerPoint. Tadi disebutkan ulang lagi, dipaparkan ulang lagi kelebihan dan kekurangan fitur-fiturnya dari 2 yang Ibu tugaskan. Nanti baru 1 yang dieksplor ke dalam ya, tampilannya bisa difahami ya. Karena kalau yang berbayar kan nggak bisa kita ekspor ya, Aldi ya. Ya Bu. Nah, jadi rata-rata minta di demo project dan ya ribet sih Bu untuk saya. Nah, itu. Jadi nanti pekan depan itu kita presentasikan dalam bentuk PowerPoint ya, disiapkan ya. Baik, Bu. Sampai sini yang ditanyakan nggak? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dulu ya, karena sudah habis waktunya. Selamat siang, mohon maaf tadi telat masuk. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.